wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rofiah. Saya mahasiswi dari UIN Suska Riau, jurusan Hukum Tata Negara, kelas C, semester 5. Di video ini, saya akan menjelaskan tips-tips bagaimana proses melaporkan suatu tindak pidana ke kepolisian. Tips yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat laporan. Apa itu laporan? Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana. Definisi ini tertuang dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dan juga pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang tindak pidana. Di dalam membuat laporan itu sendiri, tentu membutuhkan wadah atau tempat untuk menerima laporan agar laporan dapat diuji layak atau tidaknya untuk berlanjut ke tahap berikutnya menurut peraturan hukum atau hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Tips yang kedua yaitu mendatangi kantor polisi sekitar. Secara umum, jika kita mengalami tindak pidana atau melihat tindak kriminal tersebut, kita dapat melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu. Nah, semisal nih, kamu melihat ada tindak pidana di Kecamatan Payung Sekaki, maka kamu dapat melaporkan hal tersebut ke Polsek Payung Sekaki, di mana tindak pidana itu terjadi. Namun, bukan berarti kamu tidak bisa melaporkan tindak pidana tersebut ke daerah hukum lain ya. Kamu juga dibenarkan atau dibolehkan untuk melaporkan ke Polres atau Polda. Tips yang ketiga yaitu, bila kita sudah sampai di kepolisian, maka kita langsung menuju ke SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. SPKT ini merupakan unsur pelayanan tugas pokok di pelayanan kepolisian. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap pelaporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Selanjutnya, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Dan tips yang terakhir adalah, setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saksi pelapor. Karena itulah, tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Dalam membuat laporan tentang dugaan tindak kejahatan, kita tidak dipungut biaya sepeser pun. Jika ada yang meminta bayaran, itu adalah oknum ya, yang bisa kita laporkan kepada seksi profesi dan pengamanan atau Propramkor. Sekian tips-tips yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.